Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri di mata kuliah Etika Profesi TIK. Kita masuk ke pertemuan 2, yaitu tentang etika profesi. Kita bahas yang pertama tentang pengertian dari profesi. Apa itu profesi? Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan yang mengharuskan pelakunya memiliki pengetahuan tertentu yang diperoleh, dapat melalui pendidikan yang formal, ataupun keterampilan tertentu yang didapat melalui pengalaman bekerja pada orang lain yang terlebih dahulu menguasai keterampilan tersebut, dan terus memperbaharui keterampilannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Ada juga profesi adalah bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan, di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Abdul Qadir Muhammad di tahun 2021 mengklasifikasikan kebutuhan manusia, ya. Yang pertama ada kebutuhan ekonomi, kebutuhan psikis, kebutuhan biologis, dan keempat adalah kebutuhan pekerjaan, di mana kebutuhan pekerjaan ini bersifat praktis untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Ya. Menurut Thomas Aquinas menyatakan bahwa setiap wujud kerja mempunyai 4 macam tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan hidup, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, melayani sesama, serta mengontrol gaya hidup. Ya. Nilai moral profesi menurut Franz Magnus Suseno di tahun 75, yang pertama berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi, yang kedua menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi, dan yang ketiga adalah idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. Selanjutnya ada ciri-ciri profesi, ya. Yang pertama adanya pengetahuan khusus, ya. Biasanya keahlian ataupun keterampilan ini dimiliki karena adanya pendidikan, pelatihan, serta pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Ya. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Ya. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Ya. Artinya apa? Artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadinya di bawah kepentingan masyarakat. Ya. Jadi memprioritaskan kepentingan masyarakat. Yang keempat, adanya izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Ya. Setiap profesi akan selalu berkaitan tentunya dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi, tentu harus terlebih dahulu ada izin khususnya. Ya. Sebagai contoh, kalau ada dokter yang ingin membuka praktek, berarti harus ada izinnya terlebih dahulu. Ya. Selanjutnya, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Ya, misalkan dokter tadi masuk dalam Ikatan Dokter Indonesia, misalkan. Selanjutnya, tercatat ada profesi khusus yang dibedakan dari profesi-profesi pada umumnya. Yang pertama, profesi tertentu yang melibatkan hajat hidup orang banyak, sebagai contoh tadi dokter. Yang kedua, profesi luhur, yang merupakan profesi yang menekankan pada pengabdian kepada masyarakat, sebagai contoh guru, penasehat hukum, pengacara, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pelaku profesi. Ya. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, mampu mengkonversikan ilmu menjadi sebuah keterampilan.
Selanjutnya, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi atau kode etik profesi yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian dari etika profesi. Ya. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 terkait pokok-pokok kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi. Yang pertama, prinsip standar teknis. Setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesionalnya yang relevan dalam bidang profesinya. Yang kedua, prinsip kompetensi, di mana setiap anggota profesi harus melaksanakan pekerjaan sesuai jasa dari profesionalnya dan kehati-hatian tentunya. Kemudian kompetensi dan ketekunan. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Yang keempat, ada prinsip kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik. Selanjutnya ada prinsip integritas, yaitu harus menjunjung tinggi nilai tanggung jawab profesional dengan integritas tinggi mungkin. Selanjutnya ada prinsip objektivitas, yaitu harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya. Berikutnya ada prinsip kerahasiaan, di mana harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Ya. Dan terakhir ada prinsip perilaku profesional, yaitu harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Ya. Itu prinsip-prinsip dasar di dalam etika profesi. Selanjutnya, pentingnya etika profesi. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, ya. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial, ya, atau profesi itu sendiri. Selanjutnya ada etika komputer. Isu-isu pokok etika komputer. Pertama ada kejahatan komputer. Ya. Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai teknologi base-nya. Ya. Sebagai contoh, virus, kemudian spam, penyadapan, kemudian denial of service, ya, atau melumpuhkan target, ya, carding, penyadapan, dan lain sebagainya. Berikutnya juga ada cyber ethic, ya, ini terkait dengan implikasi dari internet, di mana memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymous, ya. Selanjutnya ada e-commerce. Ini otomatis bisnis dengan internet dan layanannya, di mana mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi yang konvensional, yang manual, kemudian berubah menjadi yang berbasis teknologi. Melahirkan implikasi negatif, bermacam-macam kejahatan, penipuan, kerugian karena adanya anonymous tadi, ya. Selanjutnya ada pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, HKI. Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual, kemudian pembajakan, cracking illegal software, dan sebagainya. Terakhir, tanggung jawab profesi, yaitu sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Ya, sebagai contoh, adanya ikatan profesi komputer dan informatika, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada profesional dan profesionalisme. Ya. Profesional adalah pekerja yang menjalankan profesi, di mana dalam menjalankan tugasnya
Profesi para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, ya, benci, ataupun sikap malas dan enggan bertindak, ya. Artinya, seorang profesional harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, ya. Di samping itu pula ada unsur semangat pengabdian, ya, di dalam melaksanakan suatu kegiatan kerja. Hal ini perlu ditekankan, ya, untuk membedakan dengan kerja biasa, ya, yang semata bertujuan untuk mencari nafkah, ya, ataupun mencari material duniawi. Kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan berkualitas, serta ada standarnya, ya, yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam rekan sejawatnya atau sesama profesi sendiri. Berikut ada tiga watak kerja seorang profesional. Yang pertama, kerja seorang profesional itu beritikat untuk merealisasikan kebijakan demi tegaknya kehormatan profesi yang digeluti dan oleh karenanya tidak terlalu mementingkan atau mengharapkan imbalan upah material. Berikutnya, kerja seorang profesional harus dilandasi oleh kemahiran teknis yang berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses pendidikan dan atau pelatihan yang panjang, eksklusif, dan berat. Ya, yang ketiga, kerja seorang profesional diukur dengan kualitas teknis dan kualitas moral yang harus menundukkan diri pada sebuah mekanisme kontrol berupa kode etik yang dikembangkan dan disepakati bersama di dalam sebuah organisasi profesi. Berikutnya, sifat-sifat pelaku profesi. Ya, yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya, kemudian mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan, selalu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Seseorang yang menjalankan profesi secara benar dan melakukannya menurut etika dan garis-garis profesionalisme yang berlaku dalam profesinya disebut dengan seorang yang profesional. Di mana sikap-sikap yang dituntut untuk menjadi seorang profesional, pertama komitmennya tinggi, bertanggung jawab, berpikir sistematis, kemudian penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. Berikutnya, kalau tadi profesional, sekarang profesionalisme. Apa sih? Yaitu ide, aliran, isme yang bertujuan mengembangkan profesi agar profesi dilaksanakan oleh profesional dengan mengacu pada norma-norma standar ataupun kode etik serta memberikan layanan terbaik pada klien. Istilah profesional sendiri yaitu suatu paham terkait profesi yang juga berarti bahwa nilai-nilai profesional harus menjadi bagian dari jiwa seorang pelaku profesi. Berikutnya ada 4 perspektif pendekatan untuk mengukur profesionalisme seseorang. Yang pertama ada pendekatan berorientasi filosofis, di mana pendekatan ini melihat 3 hal pokok untuk mengetahui tingkat profesionalisme seseorang, mulai dari pendekatan lambang profesional seperti sertifikat, lisensi, akreditasi, kemudian pendekatan sikap individu, di mana individu yang profesional adalah individu yang memberikan pelayanan yang memuaskan tentunya, serta bermanfaat bagi pengguna jasa profesi tersebut. Berikutnya ada pendekatan elektik, bahwa proses profesional dianggap sebagai kesatuan dari kemampuan, hasil kesepakatan, dan standar tertentu. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan perkembangan bertahap. Ada 6 orientasi dari perkembangannya, yaitu yang pertama, berkumpulnya individu-individu yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi, kemudian melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu, kemudian membentuk organisasi formal, yaitu berupa organisasi profesi,
kemudian membuat kesepakatan mengenai persyaratan profesi berdasarkan pengalaman dan kualifikasi tertentu. Berikutnya menentukan kode etik profesi. Dan terakhir, revisi persyaratan profesi sesuai tuntutan tingkat pelayanan kepada para pengguna jasa profesi yang bersangkutan. Pendekatan yang ketiga yaitu berorientasi karakteristik, di mana orientasi ini melihat bahwa proses profesional juga dapat ditinjau dari karakteristik-karakteristik profesi, yaitu pertama kode etik profesi, pengetahuan yang terorganisir, yang mendukung pelaksanaan profesi, keahlian dan kompetensi yang bersifat khusus, kemudian tingkat pendidikan minimal dari sebuah profesi, sertifikat keahlian yang harus dimiliki sebagai lambang profesional, ya. Kemudian proses tertentu sebelum memangku profesi, sebagai contoh pendidikan, ujian, dan pekerjaan. Selanjutnya ada diseminasi dan pertukaran ide di antara anggota. Dan terakhir adanya tindakan disiplin serta batasan tertentu jika terjadi malpraktek dan pelanggaran kode etik profesi. Dan terakhir, pendekatan berorientasi non-tradisional, yaitu menyatakan bahwa seseorang dengan bidang ilmu tertentu diharapkan mampu melihat serta merumuskan karakteristik yang unik dan kebutuhan sebuah profesi. Orientasi ini memandang perlunya dilakukan identifikasi dari elemen-elemen penting untuk sebuah profesi. Sebagai contoh adalah standarisasi profesi untuk menguji kelayakan dan kebutuhan lapangan, kemudian juga sertifikasi profesional, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah prinsip-prinsip yang menjadi tanggung jawab bagi seorang profesional. Yang pertama ada prinsip holistik, keseluruhan, di mana profesional harus memperhatikan secara keseluruhan sistem komponen-komponen dari jasa ataupun praktek yang diberikan, ya, untuk menghindari dampak negatif terhadap salah satu atau beberapa komponen terkait dengan sistem tersebut. Yang kedua ada prinsip optimal, ya, terbaik, di mana profesional selalu memberikan jasa atau prakteknya yang terbaik bagi perusahaan. Berikutnya ada prinsip lifelong learner, belajar sepanjang hidup, ya, di mana profesional harus selalu belajar, ya, sepanjang hidupnya untuk menjaga wawasan, mengupdate ilmu pengetahuan, ya, sekaligus mengembangkannya sehingga dapat memberikan jasa ataupun praktek yang lebih berkualitas dari sebelumnya, ya. Berikutnya ada prinsip integriti, kejujuran, di mana seorang profesional tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran serta bertanggung jawab atas integritas ataupun kemurnian pekerjaan atau jasanya. Berikutnya ada prinsip sharp, berpikir tajam, di mana seorang profesional selalu cepat tanggap terhadap permasalahan yang ada dalam jasa ataupun praktek yang diberikannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan tepat. Berikutnya ada prinsip teamwork, kerjasama, di mana seorang profesional tentunya harus mampu bekerja sama dengan profesional lainnya untuk mencapai sebuah objektivitas. Berikutnya ada prinsip innovation, ya. Seorang profesional selalu berpikir ataupun belajar untuk mengembangkan kreativitasnya agar dapat mengemukakan ide-ide baru sehingga mampu menciptakan peluang-peluang yang baru atas jasa ataupun praktek yang diberikannya. Terakhir adalah prinsip communication, yaitu profesional mampu berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga dapat menyampaikan objektivitas pembicaraan yang dimaksud secara tepat. Ya, demikian pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.